Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema 3 akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli dan karakteristik media berdasarkan klasifikasinya, kelebihan dan kekurangannya. Pengertian media pembelajaran. Media bentuk jamak dari kata medium, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut Gerlach and Ellie, media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi, menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar sekolah, bagi seorang siswa merupakan media. Dalam studi komunikasi, istilah media sering dilekatkan pada kata massa, mass media, yang perwujudannya dapat dilihat dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, video, televisi, komputer, internet, dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, media menjadi suatu kajian menarik dan banyak diminati pada hampir seluruh disiplin ilmu, walaupun dengan penamaan yang sedikit berbeda. Misalnya, media telekomunikasi, media dakwah, pembelajaran bahasa, mediasi komputer, media pembelajaran, dan seterusnya. Dalam bidang komunikasi sosial, istilah media sering dilekatkan dengan sosial atau disebut dengan media sosial, atau ada yang menyebutnya jaring sosial, yang saat ini sangat digemari di mana-mana. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yakni karakteristik media pembelajaran berdasarkan klasifikasinya serta kelebihan dan kelemahannya. Kemudian kita harus mengerti apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah mengelompokkan. Nah, sedangkan media adalah alat atau bahan. Secara tidak langsung, pengertian dari klasifikasi media adalah pengelompokan media atau alat sesuai jenisnya agar dapat membantu siswa belajar dengan efektif. Nah, oleh karena itu, klasifikasi media pembelajaran dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama ada media grafis, ada juga media bahan cetak, dan yang ketiga adalah media dan gambar diam. Nah, adapun media grafis. Media grafis ini penyajiannya bisa berupa fakta-fakta atau ide-ide. Nah, penyajiannya bisa juga berupa angka atau simbol, contoh, grafik, kemudian sketsa, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari menggunakan media grafis ini adalah kita sebagai pendidik bisa memahamkan secara lebih spesifik. Nah, selain itu kita dapat menambahkan warna-warna di dalamnya sehingga menarik siswa untuk lebih semangat belajar. Namun di sini kelebihannya pendidik membutuhkan keterampilan khusus untuk membuat media ini. Nah, kemudian yang kedua ada media bahan cetak. Nah, media bahan cetak ini sering kita temui, contohnya LKS, modul, buku paket. Nah, untuk media ini kelebihannya siswa bisa membukanya kapan saja. Namun kelebihannya media ini tidak bisa digunakan untuk kelompok besar. Nah, kemudian yang ketiga ada media dan gambar diam. Media dan gambar diam adalah media yang dihasilkan dari hasil fotografi. Nah, contohnya ada pembandingan objek tepat dan sebenarnya. Nah, kelebihannya dari media dan gambar diam ini kita dapat membandingkan objek tepat dan objek sebenarnya. Namun kelebihannya ketika kita membandingkan objek yang tepat dan sebenarnya muncullah persepsi. Nah, kemudian di kelompok kedua ada media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah
media visual yang diproyeksikan bisa bergerak ataupun tidak. Nah, yang pertama ada media OHP dan OHT. Media OHP dan OHT adalah media visual yang diproyeksikan. OHP adalah medianya dan OHT adalah alatnya. Biasanya OHP-OHT ini terbuat dari bahan transparan dan ukurannya 8,5 kali 11 inci saja. Nah, kemudian yang kedua ada media aperture projector. Nah, media aperture projector adalah media yang memproyeksikan bahan yang tidak tembus pandang. Apa itu? Contohnya buku. Nah, buku contohnya adalah buku, slide, dan peta konsep. Nah, kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan OHP dan OHT. Nah, kemudian ada media slide. Nah, ini tidak asing ya bagi kita. Media slide ini bisa berupa PPT, bisa berupa Word, PDF, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari menggunakan media slide ini, pengertian dapat dipadukan dengan suara. Nah, ini bisa dikatakan sebagai video ya. Nah, kemudian kekurangannya, ketika kita menggunakan slide, kita membutuhkan ruangan yang gelap agar gambar yang ada di slide bisa terlihat dengan jelas. Nah, kemudian ada film strip. Nah, film strip ini penyajiannya dengan media slide. Nah, adapun kelebihannya adalah mudah dalam penggunaannya dan penggandaan. Namun adapun kekurangannya yaitu dalam pengeditannya diperlukan laboratorium khusus. Nah, adapun pengelompokan yang ketiga yakni media audio. Yang pertama ada radio. Radio ini adalah penyampaian dengan gelombang elektromagnetik. Nah, kelebihan dari penggunaan radio ini harganya adalah murah ya pastinya. Tapi kekurangan di sini adalah komunikasinya hanya terjadi pada satu arah saja. Nah, kemudian yang kedua adalah media alat perekam magnetik. Nah, penyajiannya ini berupa rekaman kaset. Contohnya kaset pembelajaran. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah dapat diputar berulang-ulang dimanapun ketika kita membutuhkan. Nah, kemudian kekurangannya jangkauannya terbatas. Nah, kemudian ada pengelompokan yang keempat yakni media audio visual. Media audio visual ini adalah media yang dapat diterima dengan indera pendengaran dan penglihatan. Nah, kelebihannya dan kekurangannya tidak jauh berbeda dari media audio visual diam. Nah, kemudian kelompok yang kelima adalah ada film. Nah, penyajian film ini sangat efektif menurut saya karena siswa ketika melihat video atau film mereka antusias, sehingga mereka dengan antusias mereka secara tidak langsung mereka memperhatikan, kemudian mereka paham. Nah, kelebihannya di situ. Kemudian kelebihannya ketika film itu dirilis cukup membutuhkan biaya produksi yang mahal. Nah, kemudian ada kelompok yang keenam yaitu televisi. Nah, televisi ini dipancarkan dengan gelombang sinyal ya. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama TV media terbuka seperti TV. Nah, contohnya kalau di kita TV nasional, TV TVRI, nah itu kan menyajikan pembelajaran yang bisa kita tonton, bisa kita amati untuk dicatat dan dijadikan bahan ajar. Dan juga untuk siswa bisa memahami jika di sekolah belum bisa memahami. Nah, kelebihannya di situ. Tapi terdapat juga kekurangannya, tidak dapat diulang lagi. Tapi karena sekarang udah canggih ya, ada YouTube. Jadi kita bisa mencari, searching, bisa kita offline kan, bisa kita download kan, atau kita bisa kalau tidak mendownload dan offline kan, kita bisa searching kapan saja dan kapan saja itu bisa. Nah, dan juga membutuhkan ini ya biaya yang mahal karena
membutuhkan kuota atau wifi. Nah, kemudian ada media TV siaran terbatas, contohnya guru merekam dan hanya disalurkan dari kabel-kabel yang hanya dipelajari untuk siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, positifnya di sini adalah dapat dilakukan dua arah. Jadi siswa dapat mengerti dari penjelasan guru dan guru dapat mengerti apa saja kekurangan dalam pembelajaran tersebut. Nah, siswa bisa jadi terkontrol gitu. Nah, kemudian kekurangannya di sini adalah jangkauannya yang terbatas. Nah, kemudian yang ketiga ada VCR. VCR di sini menggunakan perekaman kaset. Nah, positifnya di sini bisa diulang-ulang, tapi negatifnya hanya terbatas. Nah, kemudian yang terakhir, pengelompokannya ada multimedia. Nah, multimedia ini penyampaiannya bisa dari percetakan, audio, dan audiovisual. Nah, kelebihannya adalah menghilangkan kebosanan siswa dan bisa dipelajari secara mandiri. Bisa di rumah, bisa di halaman, bisa dimanapun, bisa di kendaraan. Nah, biasanya kan ada anak yang mau dengan belajar sendiri itu mereka lebih paham gitu. Nah, kemudian ada yang negatifnya atau kekurangannya, yaitu biayanya mahal dan memerlukan perencanaan matang dan tenaga yang profesional. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Gunada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Gilbert Strand. Media ia golongkan menjadi media rumit, mahal, dan sederhana. Strand juga mengelompokkan media berdasarkan kemampuan daya liputnya. Yang pertama adalah liputan luas dan serentak seperti TV dan radio. Selanjutnya adalah liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, dan lain-lain. Yang ketiga, media untuk belajar individual seperti buku, program belajar, dan menggunakan komputer, modul, dan telepon. Selanjutnya adalah menurut Allen. Ia mengklasifikasikan menjadi 9 kelompok. Yang pertama adalah visual diam, film, televisi, objek 3D, rekaman, pelajaran berprogram, demonstrasi, buku teks cetak. Yang terakhir adalah sajian lisan. Yang terakhir menurut Kerlak dan Ellie. Ia mengelompokkan media pembelajaran menurut ciri fisiknya menjadi 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, prestasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi.